Kami dari kelompok 1 di sini kami akan membahas tentang menyimak. Adapun anggota kelompok kami yakni sebagai berikut. Yang pertama kami akan membahas tentang pengertian bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi sosial yang berupa sistem simbol bunyi yang dihasilkan dari ucapan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan sarana untuk berinteraksi dengan manusia lainnya di masyarakat. Untuk kepentingan interaksi sosial itu, maka dibutuhkan suatu wahana komunikasi yang disebut bahasa. Pengertian keterampilan menyimak bahasa. Kemampuan seseorang untuk memahami dan menafsirkan informasi yang diberikan melalui pendengaran. Artinya, dalam kegiatan menyimak, seseorang harus mengaktifkan pikirannya untuk dapat mengidentifikasi bunyi-bunyi bahasa, memahaminya, dan menafsirkan maknanya sehingga tertangkap pesan yang disampaikan pembicara. Berikutnya adalah aspek-aspek keterampilan menyimak bahasa. Nah, ada 5 aspek. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif. Nah, mendengarkan aktif ini adalah kemampuan untuk fokus pada apa yang sedang didengar, memblokir gangguan, dan mempertahankan perhatian pada pembicara. Nah, ini melibatkan menggunakan kontak mata, menganggukkan kepala, dan memberikan umpan balik verbal atau nonverbal untuk menunjukkan pemahaman. Yang kedua yaitu memahami bahasa dan kosakata. Nah, memahami bahasa dan kosakata ini adalah kemampuan untuk memahami arti kata-kata, frasa, dan kalimat yang digunakan dalam konteks tertentu. Hal ini melibatkan pemahaman kosakata, tata bahasa, idiom, dan makna implisit dalam komunikasi. Yang ketiga yaitu menafsirkan intonasi dan ekspresi wajah, yaitu merupakan kemampuan untuk memahami nuansa dalam intonasi suara dan ekspresi wajah pembicara. Ini membantu dalam menangkap makna emosional, niat, atau penekanan dalam komunikasi. Aspek yang keempat yaitu membedakan suara. Dalam keterampilan menyimak bahasa, kemampuan untuk membedakan suara yang berbeda-beda dan mengidentifikasi perbedaan dalam intonasi, vokal, atau pengucapan ini sangat penting guna memahami perbedaan antara bunyi-bunyi bahasa yang mirip atau kata-kata yang serupa secara fonetik. Kemudian aspek yang terakhir yaitu mengidentifikasi informasi utama. Dalam menyimak bahasa, kemampuan untuk mengenali dan mengingat informasi penting dari pesan yang didengar melibatkan kemampuan untuk mengenali pokok-pokok pikiran, ide-ide utama, atau poin-poin kunci yang disampaikan. Menyimak secara kritis. Menyimak secara kritis adalah kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi dengan bijak dan objektif. Hal ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu kita membuat keputusan yang tepat, memahami isu-isu kompleks, dan berpikir secara independen. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menyimak secara kritis itu penting. Yang pertama, yaitu pengambilan keputusan yang baik. Dalam banyak situasi, kita dihadapkan banyak informasi dan pendapat yang berbeda. Dengan menyimak secara kritis, kita dapat memilah, menganalisis, dan mengevaluasi informasi tersebut untuk membuat keputusan yang rasional dan terinformasi. Ini membuat kita menghindari kesalahan dan membuat keputusan yang lebih baik. Yang kedua yaitu memahami isu-isu kompleks. Dunia kita penuh dengan isu-isu kompleks, baik dalam politik, lingkungan, sosial, atau ekonomi. Dengan menyimak secara kritis, kita dapat memahami berbagai sudut pandang, mempertanyakan asumsi, dan menganalisis argumen yang diajukan. Ini membantu kita memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu tersebut dan memungkinkan kita untuk berpartisipasi
dalam diskusi yang lebih baik. Yang ketiga yaitu membangun pemikiran independen. Menyimak secara kritis melibatkan berpikir secara mandiri dan tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain atau kecenderungan kelompok. Dengan melatih kemampuan ini, kita dapat mengembangkan pemikiran independen, mengeksplorasi ide-ide baru, dan menghadapi tantangan dengan lebih terbuka. Hal ini penting untuk pengembangan pribadi atau kontribusi konstruktif dalam masyarakat. Yang keempat, mengidentifikasi manipulasi dan kebohongan. Dalam era informasi yang terhubung, kita seringkali dihadapkan pada berita palsu, propaganda, atau manipulasi informasi. Dengan menyimak secara kritis, kita dapat mengenali tanda-tanda manipulasi, menguji kebenaran, dan membuat keputusan berdasarkan fakta yang valid. Ini membantu kita melindungi diri dari penipuan dan penyebaran informasi yang tidak akurat. Yang kelima, peningkatan kualitas diskusi dan dialog. Dalam interaksi sosial dan diskusi, menyimak secara kritis memungkinkan kita untuk mendengarkan secara seksama, menghormati pendapat orang lain, dan menanggapi argumen yang baik. Ini menciptakan lingkungan dialog yang lebih kondusif, meningkatkan pemahaman bersama, dan memfasilitasi pertukaran ide yang bermanfaat. Strategi menyimak yang pertama, mengingat rincian-rincian penting secara tepat mengenai ilmu-ilmu pengetahuan khusus. Yang kedua, mengingat urutan sederhana atau kata-kata dan gagasan. Strategi yang ketiga yaitu mengikuti pengarahan-pengarahan lisan, dan strategi yang keempat yaitu memparafrase suatu pesan lisan sebagai suatu pemahaman melalui penerjemahan. Metode menyimak bahasa. Ada beberapa metode yang dapat membantu meningkatkan kemampuan menyimak bahasa. Antara lain, yang pertama, praktik mendengarkan aktif. Cobalah untuk secara aktif mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang lain. Fokuskan perhatian pada apa yang sedang mereka sampaikan dan hindari gangguan eksternal. Latih diri untuk memahami inti dari apa yang dikatakan, serta perhatikan ekspresi wajah dan bahasa tubuh untuk membantu memahami konteks yang lebih luas. Yang kedua, dengarkan beragam materi audio. Mendengarkan berbagai jenis materi audio dalam bahasa yang ingin Anda kuasai dapat membantu memperluas pemahaman Anda terhadap variasi intonasi, kecepatan, dan aksen dalam bahasa tersebut. Dengarkan podcast, audio libro, wawancara, atau rekaman kuliah dalam bahasa yang ingin Anda pelajari. Yang ketiga, gunakan sumber audio dengan transkripsi. Pilih sumber audio yang dilengkapi dengan teks atau transkripsi. Mulailah dengan memperhatikan teks saat mendengarkan, dan kemudian lanjutkan dengan memerhatikan detail intonasi dan pengucapan yang diucapkan oleh pembicara. Yang keempat, praktekkan menyimak secara berulang-ulang. Dengarkan rekaman audio secara berulang-ulang untuk membantu memperkuat pemahaman Anda terhadap bahasa yang didengarkan. Ulangi bagian yang sulit dipahami dan identifikasi kata-kata atau frase yang membingungkan. Dengan latihan yang konsisten, Anda akan menjadi lebih terbiasa dengan suara, ritme, dan pola bahasa yang digunakan. Yang kelima, berlatih menyimak secara langsung. Ajak teman, keluarga, atau rekan bahasa untuk berbicara dengan Anda dalam bahasa yang Anda ingin kuasai. Berlatihlah dengan meminta mereka untuk mengucapkan sesuatu dan Anda harus mendengarkannya dengan cermat. Kemudian ulangi apa yang telah Anda dengar. Ini akan membantu Anda mengasah kemampuan menyimak bahasa secara langsung dalam situasi komunikatif. Yang keenam, gunakan materi khusus menyimak. Ada banyak sumber belajar yang dirancang
khusus untuk meningkatkan keterampilan menyimak bahasa. Cari buku, kursus online, atau aplikasi yang fokus pada pelatihan menyimak. Materi tersebut biasanya akan memberikan latihan dan strategi yang dapat membantu Anda memperbaiki kemampuan menyimak bahasa.